Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman eh, di channel saya. Sebelumnya kita sudah membahas ya tentang timbunan ya, seperti yang ada di layar ini nih, dengan menggunakan Plaksis ya. Timbunan dengan menggunakan Plaksis dihitung berapa nilai safety faktor dari timbunan ini. Nah, pada janji saya sebelumnya, pada video yang sebelumnya itu akan coba kita compare dengan menggunakan software yang lain yang basisnya itu dengan menggunakan limit equilibrium. Kebetulan kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan GeoStudio atau software yang lain yang basisnya sama, cuma di sini saya menggunakan slide dari Rock Science untuk mengetahui berapa nilai safety faktornya. Kira-kira banyak atau apa perbedaan antara kedua software ini ketika kita gunakan gitu. Coba nanti kita lanjut ya. Jadi begini, jadi case-nya sama. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada tanah asli ya, kotak ini yang tingginya kurang lebih 6 meter, 6 meter dan 2 meter ini. Ini tanah asli. Kemudian akan ditimbun, akan membuat jalan lah kira-kira begitu. Kemiringan slope-nya itu 1:2 dengan ada apa namanya bench ya kurang lebih selebar 1 meter. Kemudian masing-masing slope ini tingginya 2,2 meter dan 2 meter. Kemudian akan ada beban merata pemodelannya yaitu sebesar 20 kN per meter. Dan groundwater level ada di posisi ini. Kemudian gitu ya. Jadi material tanah aslinya itu berupa silty clay yang bersifat soft. Kemudian silty clay kedua adalah stiff dan very stiff gitu ya. Kemudian parameternya mungkin ini. Mungkin teman-teman bisa coba di screenshot untuk parameternya nanti kita coba atau kita coba running bersama-sama ya kalau misalnya teman-teman mau ada yang coba. Jadi parameter kurang lebih seperti ini. Jadi lapisan tanah pertama adalah soft silty clay, stiff clay, kemudian very stiff clay. Gitu ya. Untuk melihat ini NSPT-nya adalah 2, 17 dan 24 gitu. Untuk mendapatkan nilai korelasi parameter-parameter yang ini yang ada di yang posisi yang warna ini yang sebelah kanan ini, silakan nanti teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya ya, video yang lama-lama mungkin bisa dilihat tentang bagaimana tentang penyelidikan tanah lapangan dan bagaimana korelasinya gitu. Di sana sudah ada itu lengkap. Silakan teman-teman untuk melihat ke sana. Oke, jadi langsung saja ya kalau kalau misal kita mau jadi kalau misalnya di software slide itu kita buka dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya Plaksis yang kita pakai tadi itu kalau versi yang terbaru sekitar versi 20-an lah ya yang di Connect Edition itu bisa kita langsung bisa import geometri gitu. Jadi kita nggak usah ngetik satu-satu kayak tadi kayak masukkan koordinat satu-satu gitu. Kita langsung bisa input geometri gitu. Jadi nanti kita tinggal tebalin menggunakan polygon, klik-klik-klik gitu. Jadi gambarnya lebih akurat gitu. Nah, yang di sini, yang di posisi software slide ini juga seperti itu. Jadi dia tuh ada satu eh, ini yang bisa import. Jadi import DSF namanya ya. Jadi file yang AutoCAD tadi yang kita lihat di awal video tadi itu teman-teman di save dulu dalam bentuk DXF gitu. DXF kalau bisa yang versi-versi ya bawah lah 2004, 2007 seperti itu ya. Di save dulu seperti itu baru nanti file CAD aslinya itu di close dulu. Di close ya, di close, di save, di close, dah tidak terbuka. Baru nanti ini baru bisa diimport. Kalau tidak nanti dia akan seperti kayak error gitu. Jadi posisinya ketika file AutoCAD itu masih terbuka dan di sini diimport DXF itu tidak mau dia biasanya. Sepengalaman saya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ini sudah di close semua, tinggal seperti ini, import DXF. Jadi kurang lebih seperti ini. Klik gitu kan. Nah, ini klik, klik hilangkan, kemudian polyline tools, kemudian import. Posisi di mana klik yang ini. Karena tadi saya sudah save terlebih dahulu ya, kita sudah simpan terlebih dahulu. Kita klik kemudian open. Nah, ini adalah muncul garis-garis bantuan ya. Garis-garis bantuan yang akan kita tebeli dengan polygon gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kecepatan kita dalam membuat model di posisi slide ini dengan Plaksis yang lama itu jauh lebih cepat ini dengan menggunakan software ini. Jadi kita tinggal nebelin. Jadi tidak usah masukkan koordinat. Koordinatnya kita gambar skalatis di AutoCAD saja. Ya, seperti itu. Kemudian oke. Kalau sudah jadi seperti ini, maka kita kemudian ke analisis dulu ya, project setting. Project setting. Kemudian general ya, satuannya metrik.
volumetric, time unit day, meter per second, permeabilities ya. Kemudian ini kita perlu kita lihat, ini failure direction. Failure direction ini kita ketahui, ini adalah arah kelongsoran. Jadi dia bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau misalnya model yang kita buat sekarang ini, itu kelongsorannya kan berasal dari kanan ke kiri kan. Berarti kita klik yang kanan ke kiri. Tapi kalau misalnya nanti modelnya itu dari kiri ke kanan, ya kita harus klik yang ini, klik ke kiri ke kanan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk metodenya, metode bisa banyak seperti ini ya. Bisa klik terserah. Biasanya sih kalau mau misalnya udah diklik aja gini kan. Ini klik aja semua atau ini kan. Nah, klik aja semua lah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dalam satu kali running itu bisa muncul safety factor dari beberapa metode yang sudah kita pilih ini. Kalau misalnya kita menggunakan Fluxys itu hanya satu nilai safety factor yang udah ditentukan dari posisi sananya lah ya. Satu aja nilainya. Tapi kalau misalnya slide ini enggak. Itu bisa kita menentukan mau apa namanya keruntuhan lokal atau keruntuhan global itu bisa kita tentukan nanti kita ada batasannya. Kemudian nilai safety faktornya itu juga banyak gitu loh. Jadi nggak cuma dari satu metode, jadi ada banyak metode. Mungkin kalau ada metode yang terbaru lagi mungkin ya bisa ditambahkan lagi mungkin. Tapi ya cukup yang di sini adalah metode ini dan ini kita pilih ya. Nah, kemudian groundwater level, kemudian ini seperti ini ya inputnya ada metode itu. Kemudian transient, kemudian seterusnya itu sensitivity analysis, kemudian isinya ini, dan ini. Oke. Kalau misalnya sudah, yang penting tadi itu, kita klik OK ya. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan menggambarkan gambar polygon eksternalnya dulu dengan menggunakan ini ya. Jadi add external boundary itu digunakan untuk menggambarkan sisi terluarnya dulu. Menggambarkan sisi terluarnya. Kalau misalnya gambar seperti ini, atau bentuk finalnya ya, kalau misalnya dia berupa galian, misalnya cekungan kayak gini, ya udah kita langsung gambarkan bentuk cekungan seperti ini, walaupun tanah aslinya sebenarnya lurus, gitu ya. Jadi tidak bisa dibuat tahapan konstruksi seperti yang ada di Fluxys, gitu loh. Jadi untuk di posisi ini kita harus menggunakan atau menggambarkan final boundary yang akan kita analisa. Oke, kita klik karena kasusnya ini ya, kasusnya timbunan kita klik yang ini dulu. Ini, kemudian klik ini, tinggal klik seperti ini aja. Klik, kemudian klik, 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 klik sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan kita bisa klik kanan kalau salah ya. Kita klik undo, kemudian klik. Oke, artinya kalau sudah berwarna seperti ini, udah apa namanya tuh nyambung poligonnya. Kemudian kalau untuk memberikan batasan-batasan parameter tanah ya, parameter tanah atau batasan-batasan layering tanah, kita menggunakan yang ini, add material boundary. Tinggal diklik, kemudian kita tarik garisnya nih. Ini kan sudah ada nih, bulat-bulat nih berarti dia udah ketemu nih. Klik kanan kalau ini down, dan gitu ya. Kemudian klik lagi ini, klik, kemudian klik lagi, klik kanan, dan kemudian kita klik lagi untuk batasan tanah timbunannya. Klik kanan, dan oke. Ini udah selesai ya untuk batasan-batasan tanahnya. Kemudian kita akan masukkan beban peralatan untuk kendaraan ini ya. Dengan menggunakan nih, loading. Add distribution load. Nah, ini normal boundary ini artinya adalah dia memang ngikutin bentuk permukaannya. Kalau misalnya datar ya otomatis dia vertikal. Kalau misalnya miring dia ngikut tegak lurus terhadap permukaan boundary-nya itu sendiri. Kalau vertikal walaupun permukaan miring dia tetap sesuai dengan tegak lurus garis X sama Y gitu aja ya. Nah, di sini kita menggunakan normal boundary. Tadi bebannya adalah 20 ya. 20 kilopascal. Kita menggunakan normal boundary, kita klik OK. Kita tinggal klik sini nih. Ini kan garis bantu nih. Ini dan ini. Oke. Kalau misalnya sudah, ini kan tadi groundwater level nih. Nah, groundwater level kita klik yang ini nih. Add water level table line. Kita klik ini, ke sini, ke sini. Ingat ya pertemuan garis itu atau perubahan kemiringan garis itu selalu ditandai dengan bulat-bulat ini nih. Oke. Klik ini, baru klik kanan dan. Oke.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini baru menggambarkan boundary. Kemudian kalau dirasa kita ini garis bantunya sudah cukup, kita ingin menyembunyikan, maka kita klik tools. Kemudian ini hide all tools. Nah, jadi gambar kita jadi bersih. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan memasukkan parameter tanahnya ya. Akan memasukkan nilai parameter tanahnya. Oke. Tadi mungkin sudah deskripsi saya sama teman-teman sekalian ya. Saya menggunakan monitor yang lain ini. Menggunakan monitor lain untuk memasukkan nilai parameternya. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat hasil screenshotan yang tadi untuk diikutin ya. Oke, kita klik. Kemudian kita masuk ke properties ya. Kemudian define material. Oke, ini material 1. Kita ganti aja namanya tadi apa? 1. Soft silty clay ya. Oke. Kemudian kita masukkan unit weight. Kita masukkan unit weightnya berapa tadi tuh? Saturated kita masukkan 15,5 ya. Kemudian kita menggunakan di sini tuh undrained ya, P sama dengan 0 karena kita materialnya P sama dengan 0 semua ya. Kemudian kohesi kita masukkan tadi 10. Oke. Kalau sudah, kita klik yang material kedua. 2 stiff silty clay. Berat jenisnya tadi adalah 17,33. Kita klik undrained, kemudian cohesionnya itu 85. Oke. Klik material 3. Very stiff silty clay. Oke. Berat jenisnya 17,67. Ini kita klik undrained, kemudian kohesinya kita klik 120. Kemudian yang 4 tanah timbunan. Tanah timbunan, P-nya 18, itunya 18 ya. Berat jenis, kemudian ini kita saturated, undrained. Kita klik kohesinya itu 100. Kalau sudah, kita klik ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal klik kanan ini. Klik kanan material ini, assign material, mau masuk ke timbunan. Ini juga klik kanan, assign material, apa ini tadi? Soft ya. Udah, ini kemudian yang terus, ini stiff clay, kemudian yang terakhir adalah very stiff clay. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek lagi di posisi surface option. Kita menggunakan yang circular ya. Jadi nanti tuh safety factor kan banyak tuh. Nah, ini kita gunakan grid search kemudian slope search gitu. Kira-kira begitu. Klik OK. Kemudian nah ini adalah batasan untuk slidingnya nih. Jadi ini kan kejauhan ya. Kita bisa move limit. Misal kita taruh sini. Nah, ini adalah batasan slope mana yang akan kita tinjau. Jadi nggak mungkin nanti dari sini ke sini itu nggak mungkin. In-nya di sini, out-nya nggak mungkin. Pasti nanti kalau menurut software ini adalah pokoknya di antara ini dan ini input outputnya. In out-nya dari bidang gelincir. Oke, kalau sudah seperti ini sudah. Coba kita running ya. Kita klik compute. Kita simpan dulu ya slide. Nah, di sini. Nah, ini yang muncul nih safety factor banyak nih. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya running ini sudah selesai. Kita bisa lihat di posisi ini. Analisis, kemudian interpret. Oke, 2,46. Ini hasilnya mirip sama yang di Plaxis tadi ya, yang Plaxis sebelumnya. Kalau Plaxis sebelumnya itu memang hasilnya sekitar 2,4 lah ya. Jadi ya mirip lah hasilnya itu ya. Nah, ini banyak nih. Metodenya banyak. Tinggal mau yang mana. Misalnya Morgenstern Price, dia akan menghasilkan sekitar 3,4. Ya, beda-beda lah ya. Kemudian Bishop.
kemudian Janbu, kemudian apalagi ini tiga, ada yang Spencer, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah nilai safety factor posisi ini. Kalau ini kan baru satu bidang bidang longsor yang kita ketahui ya. Misal kita tetap jadi pakai ini pakai Velenius ya. Kurang lebih seperti ini. Ini merupakan yang ditampilkan ini merupakan safety factor yang terkecil dari masing-masing metode yang kita pakai tadi. Ada yang Spencer, ada yang GLE dan seterusnya itu tadi. Kalau misalnya kita ingin menambah 10 nilai safety factor akan muncul misalnya gitu kan. Di sini 10. Berarti ini adalah nilai 10 safety factor yang terkecil. Jadi ini ada 10. Titik-titik ini merupakan titik tinjaunya. Kan kalau misalnya kita belajar itu yang hitungan manual itu kan dia harus menentukan titik-titik tinjau dulu. Salah satu titik. Nah, itu kalau hitungan secara manual satu titik adalah satu nilai safety factor. Tapi kalau di sini bisa jadi banyak gitu loh. Misalnya gini, every available surface, berarti semua safety factor yang muncul itu ada berapa? Banyak sekali kan gitu. Tuh. Nah, atau kita ingin mengumpulkan safety factor yang nilainya itu antara 0,5 sampai 1,5. Ya nggak ada gitu loh. Yang paling kecil aja ini. Atau kita munculkan 3 gitu kan. Apply. Nah ini. Ini nilai safety factornya. Jadi banyak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menentukan berapakah nilai safety factor khusus yang slope yang kecil ini? Yang slope yang kecil ini aja. Ini bisa kalau di sini. Kita close dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi itu kan global ya. Safety factor untuk slope secara global. Nah, bagaimana kalau misalnya safety factor yang dari slope ini aja yang kecil ini? Nah, itu bisa. Kita tinggal klik ini, klik kanan, move limit, kemudian kita geser ke sini. Jadi batasannya tuh nanti slope-nya tuh dari sini ke sini. Gitu. Di sini tuh nggak dihitung lagi tuh posisi yang di sebelah kanannya itu nggak dihitung. Jadi in-nya dari sini, out-nya tuh antara ini. In out itu berada di range ini. Coba kita lihat. Compute ya. Nah, ini safety factor. Besar sekali. Oke. Kemudian ini interpret. Nah, ini adalah safety factor 5,7 gitu. Jadi safety faktornya itu 5,7. Sangat aman sekali gitu loh. Oke. Bisa juga kalau misalnya teman-teman itu ingin menentukan ada double batasan ya, double batasan. Bisa juga kalau di software ini tuh bisa. Jadi surface pakai ini. Divine limit ya. Divine limit. Second limit. Berarti nanti posisinya tuh ada dua nih harusnya nih. Oke. Nah, jadi di sini. Jadi ini ada batasan lagi nih. Ini adalah area in posisi start mulai dari mana antara ini dan ini dan out itu antara ini dan ini. Jadi nanti bidang longsor itu cuma ada di antara ini kayak gini. Nggak mungkin dia nanti di sini tuh nggak mungkin. Kalau di slope ini ya di software ini nggak mungkin. Coba kita lihat ya. Misal move limit. Kita mau slope dari sini sampai sini dan ini. Nah, oke ya. Baru kita coba running. Kita lihat nanti. Oke. Nah, iya kan? In-nya dari sini, out-nya ada di sini gitu. Coba kita munculkan yang banyak juga. Banyak juga seperti itu sama. Tuh, ini lihat batasannya. Tidak ada yang mau masuknya dari sini. Ini merupakan batasannya ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau coba bandingkan dengan software lain seperti mungkin tadi Plaxis itu, jadi sebenarnya ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya Plaxis itu hanya menentukan satu nilai safety factor yang paling kritis. Kalau misalnya di slide ini dia bisa menentukan banyak nilai safety factor sesuai dengan kita mau menyelidikin slope yang sebelah mana gitu. Itu bisa kalau di posisi menggunakan software yang ini, slide-nya. Kalau misalnya di plastis itu bisa menentukan konsolidasi, bisa menentukan deformasi gitu kan, berapa milimeter deformasinya. Tapi kalau misalnya di software yang ini, itu tidak. Ada software tambahan lagi yang kalau tidak salah namanya PACE itu sama-sama dari Rock Science. Jadi software itu bisa di-compare ke sana. Baru nanti dia akan diubah menjadi finite element.
pakai jaring-jaring mesh kayak gitu sama. Baru di situ nanti bisa menentukan eh, apa namanya itu penurunan deformasinya. Jadi kira-kira jadi kalau misalnya teman-teman pengen melakukan slope stability analysis, kalau menurut saya itu lebih baik menggunakan software yang ini gitu. Karena kita hanya menentukan mungkin nilai satu faktornya saja gitu kan. Gitu. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya ingin menggunakan pemodelan dengan menggunakan yang ada struktur sheet pile, mungkin ada galian bertahap atau state construction, mungkin ada baiknya menggunakan Fluxys. Jadi mereka ini sebenarnya ada plus minusnya. Oke. Oke ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya di sini dikasih beban gempa gitu kan. Kemudian kita klik kalau misalnya kita kasih beban gempa ya. Misalnya kita apa tadi surface-nya itu kita hilangin dulu ya. Slope limit. Divine limit ini kita matikan berarti ya. Kemudian kita kasih beban loading seismic load. Jadi kita kita masukkan seismic load ini misalnya PGA-nya tuh 0,225 misalnya. Misalnya 0,25. Di sini ada muncul. Nah, berapa safety faktornya? Kita compute. Ternyata masih cukup kuat. Nah, turun nilainya tuh. Tadi 2,4 ya, ordinary Valenius itu 2,4. Terkena beban sudut statik menjadi 2,12. Jadi kira-kira begitu ya cara penggunaannya itu, menggunakan slide. Kalau menurut saya sih ini memang lebih 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 sangat cepat gitu kalau misalnya untuk menggunakan slope stability analysis. Ini kita munculkan material. Nah, ini materialnya kita pakai. Oke. Di samping itu juga mungkin ada yang ketinggal tadi ya. Mungkin ada yang ketinggal. Kita juga bisa memberikan dimensi ya, dimensi-dimensi di sini untuk sebagai garis bantu. Mana dimensi? Nah, ini, ini dimensi horizontal. Jadi ini misal seperti ini gitu kan. Misal seperti ini nih. Misal, eh, salah. Misal seperti ini kan. Jadi kita tahu nih cukup akurat tadi. Ini gambar ini kita bikin di Plaxis ya. Oke, misalnya ketinggiannya berapa gitu kan. Ini, ini juga salah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi lebih, kalau menurut saya sih kalau untuk perhitungan cepat atau khusus untuk slope hanya untuk mengetahui nilai safety faktor atau keamanan lebih baik menggunakan eh, software ini lebih cepat gitu loh. Kalau menurut saya gitu yang biasa ini. Saya kira demikian ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin apa koreksi silakan ya mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Bisa juga kita mungkin nanti insya Allah diskusi di situ ya. Oke teman-teman, mungkin ada lagi kira-kira? Saya kira nggak ada ya. Oke, demikian teman-teman ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.